Pulau Penyengat, permata kecil bersejarah di tengah kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki luas 2 km persegi dengan penduduk lebih dari 2.000 jiwa. Perjalanan menuju pulau bersejarah ini dimulai dari pusat kota Tanjung Pinang menuju pelabuhan. Dilanjutkan dengan menyeberangi laut menggunakan perahu bermotor yang akrab disapa pompong. Dalam kurun waktu sekitar 15 menit, kita akan sampai di pulau yang menakjubkan ini. Sampai di sana, kita akan disambut dengan berbagai tempat bersejarah seperti Masjid Raya Sultan Riau, makam-makam para raja, makam pahlawan nasional Raja Ali Haji, dan masih banyak lagi. Warisan budaya ini merupakan wujud dari aktivitas manusia di masa lampau pada masa Kerajaan Melayu Lingga Riau Johor. Tahu nggak sih, menurut cerita, Pulau Penyengat berasal dari kisah seorang pelaut yang disengat lebah saat mengambil air di pulau ini. Oleh karena itu, pulau ini disebut sebagai Pulau Penyengat. Jika ingin berkeliling di pulau ini, kita bisa menaiki becak motor yang biasa disewakan di dekat Masjid Raya Sultan Riau. Pulau Penyengat juga menjadi wakil budaya Indonesia di panggung internasional. Pada 19 Oktober 1995, pulau ini menjadi kandidat situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, Pulau Penyengat juga meraih juara pertama dalam kategori Desa Wisata Rintisan di Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Menjadi cap kehormatan yang mengukir prestasi Pulau Penyengat dalam lembaran sejarah. Jadi, mari kita selami warisan budaya tak benda dan keindahan Pulau Penyengat, di mana setiap jejaknya adalah kisah hidup yang tak terlupakan. Nah, selanjutnya kami mau ngenalin ke kalian apa saja sih kebudayaan yang ada di Pulau Penyengat. Warisan budaya pertama yang akan kita kunjungi adalah manuskrip. Manuskrip yang ada di Pulau Penyengat ini disimpan di Rumah Sotoh Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Manuskrip di Rumah Sotoh ini semuanya bertuliskan Arab Melayu dengan bahasa Indonesia baku karena semua manuskrip ini merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh orang Melayu pada zaman dahulu. Bahkan di Rumah Sotoh ini ada juga Al-Quran tulisan tangan yang dibuat sejak zaman Kerajaan Melayu Riau Lingga dengan kondisi yang masih bagus, utuh, dan bisa dibaca. Selain itu, kami mau ajak kalian untuk mengenal pakaian adat Melayu nih. Pakaian adat ini terdapat di Balai Adat Indra Perkasa Pulau Penyengat loh. Ikutin kami terus ya. Nama saya Titin, saya sebagai interpreter dari trade yaitu traditional dress experience bagian Pokja dari Pokdarwis kelompok sadar wisata Pulau Penyengat. Untuk baju Melayu itu identik dengan 3 warna, yaitu warna kuning, merah, dan hijau. Warna kuning itu bisa diartikan kejayaan atau yang dipakai untuk sultan atau permaisuri. Yang kedua yaitu baju warna hijau yang artinya yang dikaitkan dengan keislaman yang biasa dipakai oleh Perdana Menteri atau tangan kanan raja. Yang ketiga yaitu warna merah yang diartikan dengan keberanian yang biasa dipakai oleh panglima perangnya. Ada juga 2 warna lagi yaitu warna biru dan warna hitam. Warna biru itu biasa bisa dikatakan dengan orang-orang yang di lingkungan masjid atau orang keagamaan. Yang warna hitam bisa diartikan hulu balang atau pasukan perangnya, yaitu bawah panglima perangnya. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata di Pulau Penyengat juga ada tarian yang sudah menjadi warisan budaya tak benda loh. Namanya adalah Zapin Penyengat. Yang membedakan tarian Zapin Penyengat dengan zapin yang lain adalah gerak tari Zapin Penyengat mengutamakan gerak kaki karena sudah diikat dengan kata zapin yang bermakna tarian kaki. Untuk informasi lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut. Perkenalkan, nama saya Robiansah, biasa dipanggil Robi. Saya Ketua Sanggar Rajuk bergerak dalam warisan. Saya sebagai pelatih tari atau biasa disebut dengan koreografer. Jadi di dalam gerak tari Zapin Penyengat itu ada sekitaran 12 ragam, tapi yang lebih afdolnya ataupun lebih diajarin ke adik-adik itu biasanya ada 8 ragam. Yang pertama itu ada gerak alip,
Gerak alep itu melambangkan katanya kasih sayang terhadap satu sama dengan lainnya. Dan yang kedua itu ada gerak langkah 1, dan itu ada lengkap galah 2, dan ada gerak titi batang, ada gerak bunga, ada gerak ayak-ayak, ada gerak pusar belanak, dan terakhir ada gerak tato. Biasanya tari zapin penyengat ini dibawakan oleh tari kaum laki-laki karena berjalannya zaman generasi dari tari zapin penyengat ini dijadikan tari pasangan. Sekarang kita akan eksplor kuliner yang masih eksis dari dulu sampai sekarang di Pulau Penyengat ini teman-teman. Dan kami mau ajak kalian semua untuk nyobain kuliner Pulau Penyengat yang berbeda dari yang lain. Yuk! Dram-dram merupakan kue tradisional khas Melayu yang banyak terdapat di Tanjung Pinang, khususnya di Pulau Penyengat. Kue ini berbentuk seperti donat yang memiliki lubang di tengahnya. Hanya saja ukurannya lebih kecil dengan cita rasa yang renyah dan gurih teman-teman. Cocok sebagai panganan di kala santai. Konon cerita dari masyarakat Penyengat, dram-dram pernah dijadikan cemilan dalam Kesultanan Riau Lingga dulunya. Dram-dram sampai saat ini masih lestari dan masih banyak dipilih para pelancong yang mengunjungi Tanjung Pinang sebagai cenderamata. Nilai yang terkandung dalam makanan tradisional dram-dram ini adalah nilai budaya dan nilai ekonomi. Mengandung nilai ekonomi karena makanan ini banyak dijual oleh penduduk Pulau Penyengat sendiri. Jika kalian berkunjung ke Pulau Penyengat, kalian dapat dengan mudah menemukan kue ini yang dijual di sekitar area dermaga Pulau Penyengat yang dibanderol dengan harga yang cukup murah nih teman-teman, yaitu mulai dari 10.000 sampai 15.000 per kemasan. Berbeda dengan otak-otak dari daerah lain di Indonesia yang berwarna putih pucat ya teman-teman, otak-otak di Kepulauan Riau ini berwarna merah bata atau jingga kemerahan karena adonannya menggunakan bumbu campuran cabai, bawang, kunyit dan juga serai. Selain itu, tidak hanya menggunakan bahan dari daging ikan, otak-otak di Kepulauan Riau juga ada yang menggunakan bahan dari daging kepiting, udang dan juga sotong. Lalu, berbeda dengan otak-otak dari daerah lain di Indonesia yang biasanya menggunakan daun pisang, otak-otak di Kepulauan Riau ini menggunakan daun kelapa atau nipah sebagai pembungkusnya. Adonan otak-otak yang dibungkus dengan daun kelapa itu kemudian dibakar atau dipanggang di atas arang. Oleh karena itu, otak-otak di Kepulauan Riau ini lebih kering, pedas dan memiliki aroma ikan berasap yang lebih khas. Keunikan otak-otak khas Kepulauan Riau ini sulit ditemukan di wilayah lain di Indonesia ya teman-teman. Jadi, kalian harus cobain dan berkunjung ke Pulau Penyengat. Kalian dapat dengan mudah menemukan otak-otak ini yang dijual di sekitar area dermaga Pulau Penyengat. Pada zaman kejayaan Kerajaan Riau Lingga, air dohot merupakan minuman tradisional Melayu yang dijadikan sebagai jamuan pada saat acara kebesaran Istana Raja. Kepulauan Riau, khususnya kota Tanjung Pinang, hulu Sungai Riau merupakan pusat perdagangan dunia, menopang Singapura dan Malaka. Di situ tempat bertemunya pedagang-pedagang dari seluruh wilayah dunia yang membawa bahan-bahan komoditi seperti kismis, buah dohot, buah kesemak, yang kesemua buah-buahan ini melimpah di Kepulauan Riau pada masa itu. Dari sinilah asal air dohot itu dibuat dan dijadikan minuman serta ramuan istimewa oleh koki masak istana. Air dohot terbuat dari sari buah dohot atau kurma merah, buah kurma, anggur, kismis, dan buah-buahan kering lainnya. Air dohot bisa diminum dalam keadaan panas maupun dingin. Zaman dahulu, minuman ini dipercaya sebagai air pembongkar panas yang berfungsi untuk meningkatkan stamina. Minuman ini tetap dilestarikan sampai sekarang oleh penduduk Pulau Penyengat. Ketika kita meminum air ini, kita seperti mengembara dunia nih teman-teman. Karena bahan-bahan dari minuman ini berasal dari penjuru dunia. Jadi tunggu apa lagi? Yuk cobain!